Halo semuanya, Zack dan Albes di sini dan selamat datang kembali di channel Eret Gang. Dan di video kali ini kita kedatangan anggota baru cuy. Kenalin dirimu bro. Oke, halo semuanya. Nama gua Albes. Gua di sini anggota baru yang bakal megang EZ Gaming. Ya, memang sih gua tuh orangnya spesialis gaming banget, buset. Best. Dan kali ini gua dan Albes bakal ngobrol santai aja cuy. Oke guys, kita masuk ke inti dari segmen podcast simple ini. Ya, sekitar sini emang lagi hujan, jadi mohon maaf kalau suaranya agak gemicik. Ya, oke. Gue yakin setiap orang punya masa depan ya, dan setiap masa depan itu pasti ada halangannya dan orang bakal bertanya-tanya nih, kok bisa ada halangan gitu kan? Nah, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang pasti setiap orang punya pendapat dan jawabannya berbeda-beda. Ya, walaupun ada yang sama, tapi secara konteks bakal beda. Oke, masuk ke pertanyaan satu. Kata lu, nih ya, mau yang jawab, gue dulu apa lu? Lu aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Dunia di masa depan bakal lebih canggih atau malah tambah susah? Itu pertanyaannya. Kalau menurut gua, seiring berkembangnya waktu, teknologi itu pasti makin maju buat memudahkan. Tapi gue yakin nggak semuanya bakal berjalan sesuai rencana ya. Kalau misalkan dikatakan untuk tambah maju, kayaknya enggak. Tapi mungkin tambah maju. Dan tapi ya banyak tapinya soy. Walaupun bakal tambah maju, gue yakin tetap bakal susah. Ya intinya 50-50 lah. 50-50-nya maju, 50-nya malah bikin susah. Relatif. Kalau menurut lu gimana bang? Dunia masa depan bakal makin canggih atau malah makin susah? Kalau misalnya ngomongin masalah canggih ya udah pasti canggih Iya. gitu. Tapi apakah ada kesusahan di baliknya? Mungkin aja masih ada, karena dengan berkembangnya teknologi pasti banyak lapangan kerja yang terambil ya. Oke. Dan emang kebanyakan lapangan kerja kita itu sebenarnya bisa digantikan dengan mudah oleh robot. Bahkan bisa lebih baik. 19 juta lapangan pekerjaan. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa pekerjaan di masa depan bakal sama kayak sekarang atau beda banget? Menurut lu gimana? Gue dulu. Oke, biar gue jawab. Pekerjaan di masa depan. Kalau ngelihat dari kondisi sekarang aja yang bahkan belum ketemu masa depan, lapangan pekerjaan aja nggak tahu ame ya. Mungkin itu buat negara kita nggak tahu negara masa depan negara lain tuh kayak gimana, apakah lapangan kerjanya lebih banyak. Kalau kita ngeliat kondisinya sekarang, kata gua sih ya kayaknya malah pekerjaan bakal digantikan sama robot. Karena kayak gampang banget, bahkan industri pabrik aja sudah meminimalisir sumber daya manusia, sudah meminimalisir karyawan. Mereka lebih seringnya tuh menggunakan robotik. Ya memang sih robotik itu digunakan untuk beberapa pekerjaan susah kayak ngebuat mobil atau enggak ya industri otomotif itu susah itu. Sekarang mau jawab, kalau menurut tuh pekerjaan masa depan bakal sama kayak sekarang nggak sama dong, jelas banget ya, karena apalagi ya itu tadi banyak perusahaan itu nggak butuh ya kan? ya nggak butuh gitu, butuhnya malah robot, karena robot itu bisa mengerjakan bisa lebih baik kadang-kadang. Tapi gini deh, kita agak melenceng dari pertanyaan. Kalau misalnya lu gak ada kerja, lu mau jadi apa pembuat robot? Ya kalau ada skill dasarnya gitu kan. Kalau misalnya udah gede nanti kerja diganti sama robot, apa lu mau jadi robot? Ya Enggak juga, nggak gitu enggak kan? nggak gitu dong. Terus ngapain gitu ya? Apa kita di pengangguran? Ya SDM rendah berarti. Jangan sampai dong. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kalau aku gagal di sekolah, masa depan aku bakal hancur nggak? Kalau dikatakan hancur relatif sih, soalnya kalau melihat dari beberapa orang lain itu tuh ada yang kesuksesannya tuh bahkan tanpa menduduki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kayak kita ambil simpelnya aja, Presiden Soeharto itu kan kalau nggak salah
bahkan dia nggak menginjaki jenjang sekolah apa SMA apa SMP dia, malah SMA kayaknya nggak nginjak ya. Gue lupa sejarahnya, mohon maaf, tolong dikoreksi editor. Iya. Tapi kalau kita lihat semakin banyak orang yang sukses dengan kondisi sekolahnya tinggi-tinggi. Berarti secara teorinya aja, sekolah itu bukan membuat kita menjadi 100% sukses, tapi meningkatkan kemungkinan kita untuk sukses. Nah, itu secara teori dasar gua sendiri nih. Ya. Kalau menurut lu gimana, Bang? Ya, menurut gua tuh emang kalau gagal di sekolah itu belum tentu masa depan lu hancur, tergantung dari usaha lu juga. Ya, Kalau betul. misalnya lu tetap berusaha buat jadi lebih baik, Anjay. semoga dimudahkan. Wede. Karena banyak pengusaha-pengusaha sukses itu kadang nggak lulus dari SMA malah kan. Nggak semuanya kan? Iya, nggak semuanya. Tapi sekolah itu cuma meningkatkan Meningkatkan kemungkinan, ya, betul sekali. Oke guys, tandain ini, jangan sampai putus sekolah. Awas lu putus sekolah. Oke, ke pertanyaan keempat. Teknologi di masa depan bakal membantu manusia atau bikin masalah? Iya, ini malah bikin masalah. Kalau kata gue membantu kayaknya cuma di beberapa bidang doang. Iya. Tapi kalau kata gue malah malah membuat tambah susah. Karena kalau kita ngeliat dari perkembangan zaman sekarangnya aja, itu tuh dalam dunia simpel aja deh, dunia desain. Itu orang dulu buat bikin posternya susah. Iya, Sekarang cuma ada tekniknya buat bikin poster doang. Sekarang pakai AI tolong ngebuat poster, misalnya poster gotong royong. Tak, udah jadi. Jadi bagus lagi. Iya, bagus lagi. Lah kalau dulu buset, mau ini aja susah loh. Gua nggambar pakai Paint malah tuh. Iya, masih zaman-zaman Paint anjing. Makanya, Astaga. aduh. Oke, kita masuk ke pertanyaan kelima. Apakah bumi di masa depan masih layak ditinggali atau bakal rusak? Relatif sebenarnya mah. Kalau kayak gini, tergantung penanganannya dari sekarang kayak gimana. Kalau sekarang bakal coba ditangani, terutama polusi, terus masalah penambangan liar dan lain-lain, mungkin aja bumi bakal tetap layak sampai kapanpun. Amin. Amin. Kalau secara teori ilmuwan sih, aslinya bumi itu masih bisa bertahan. Tapi ini kan kondisi dengan bagaimana orang di dalamnya. Karena kalau nggak salah, gue lupa itu dari mana asalnya. Kalau nggak salah tuh ada perkataan bahwa suatu kaum tidak akan merubah dirinya sendiri sampai mereka mau merubahnya. Itu kalau nggak salah dari Al-Quran atau dari hadis, gue lupa. Ayat 11 atau 13. Oke, ya. Pokoknya tuh semuanya bakal berubah kalau mereka mau berubah. Kalau bumi bakal berubah kalau manusia, yaitu kitanya itu yang berubah. Kalau misalkan mau rusak, ya buminya rusak gitu aja. Anggap aja rumah lu hancur karena kebakaran, karena lu sendiri gitu kan. Kita masuk ke pertanyaan ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku bisa hidup sukses kalau sekarang belum tahu passionku apa. Kalau sukses tanpa tahu apa passion tuh ini ya, kemampuan ya. Iya, kemampuan deh. Ya nggak sih? Passion itu apa yang disukai? Berarti kayak hobi gitu. Kesukaan hobi. Oh, berarti sukses kalau sekarang belum tahu passionku apa. Kan kayak gua balik lagi ke awal. Sukses itu kan relatif ya. Ada yang sukses karena kaya, ada yang sukses karena emang hidupnya sejahtera atau mungkin dia bahagia. Tapi kata gue, lu belum bakal bahagia kalau lu belum tahu kesukaan lu apa. Emang dunia ini sekali. Dunia ini benar-benar cuma berjalan sekali. Kayak ibaratnya lu masih ngontrak lah istilahnya. Lu ngontrak di dunia ini. Sebelum lu diusir dari kontrakan ini karena lu belum bayar uang bulanan, kata gue mending lu nikmati masa-masa lu di kontrakan lu kan. Kayak misalnya gue nih ya, main game, boy bro, main game tuh asik, tau gak sih lu? Iya, asik banget. Nih, kalau menurut lu gimana bang? Yang hidup sukses, kalau belum tahu passion? Sukses belum tahu passion. Ya sebenarnya mah kan balik lagi sih, kalau misalnya lu dari awal itu emang belum tahu kayak passion tuh. Tapi passion tuh kesukaan. Enggak sih?
Apa kemampuan? Kemampuan nggak sih? Kemampuan nggak sih? Kemampuan. Oh berarti gue koleksi lagi berarti. Ya kalau soal kemampuan ya sebenarnya mah kan itu tergantung lu juga. Kalau misalnya lu masih mau buat kembangin passion lu lagi, mungkin hidup lu bakal jauh lebih baik. Iya sih. Dan itu kalau misalnya lu tahu kalau lu di passion yang tepat gitu ya, kayak misalnya kan ada beberapa orang yang punya kesukaan dan kemampuannya bakal balikan gitu kan ya. Minat dan bakatnya tuh malah secara terpisahnya beda. Itu malah jadi menyusahkan. Kalau menurut gue tuh emang paling betul tuh lu menjadi apa yang benar-benar lu mau. Lu jangan kerja karena menurut lu bisa, tapi lu kerja karena menurut lu mau dan lu bisa. Karena kalau lu bisa doang tapi lu nggak mau, itu percuma. Ibaratnya lu mau jadi astronot lah, lu mau jadi astronot tapi lu kagak mau ke bulan, itu sama aja kan. Kita jelajahi laut pengen tahu isinya tapi males, iya kan, males nyelam. Pengen tahu tapi nggak mau nyari tahu dia. Apa kan nyusahin doang. Kita masuk ke pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masa depan aku ditentukan sama nasib, orang tua, atau dia sendiri. Nasib ya, nasib masa depan. Kalau kata gue, kalau ditentukan sama orang tua tuh nggak adil sih. Nggak adil. Kalau nggak mungkin kan. Tapi emang ada beberapa sih orang tua yang benar-benar menekankan anaknya kayak kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, kamu harus jadi begini dan ini ya terus orang tua emang hampir semua kayak gitu, cuman kan ya ada beberapa kita nggak. Tapi kalau kata gue tuh emang paling rumahnya itu manusia ditentukan nasib karena sama dia sendiri. Kalau sama orang lain tuh kayak lu nggak bebas, ibaratnya lu tuh bekerja di dalam sebuah penjara lah, lingkaran setan. Nah iya kan, aduh menyusahkan sekali. Jadi masa depan aku tuh, masa depan gue tuh, gue maunya gue yang tentukan sendiri. Repot sih kalau emang orang lain ini. Kita masuk ke pertanyaan ke berapa nih? 7 apa 8 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah robot bakal ngambil semua pekerjaan manusia di masa depan? Kalau dibilang semua kan enggak ya? Enggak juga sih. Ada beberapa pekerjaan yang mungkin nggak bisa digantiin robot. Apa ya contohnya? Pembuat robot? Iya sejelas sih, iya kan? Robot nggak ada kalau nggak ada pembuatnya, iya kan? Teori jelasnya kayak gitu kan? Iya. Robot nggak ada kalau yang ada buat. Berarti pekerjaannya nggak bakal bisa digantiin robot. Ada pembuat robot. Pemrogram sih, kalau cuma robot fisik apalagi ya iya itu jelas sih, masih bisa. Cuma belum tentu ke programnya, mungkin nanti bakal ada salah program, apalagi malfunction, error gitu kan sering terjadi ya di dunia. Menyusahkan. Tapi kalau pekerjaan yang nggak bisa digantikan tuh apa? Musisi, guru nggak bisa digantiin. Guru sepintar-pintarnya AI itu nggak mungkin bisa ngajarin dengan perasaan. Nah kalau jelas itu. Terus guru sih nggak mungkin bisa. Sama ini gue kepikiran satu lagi, apa namanya, musisi tuh. Sepintar-pintarnya AI ngebuat musik, pasti kata-katanya nggak jelas, nggak ada isinya. Ya ada isinya sih itu, tapi isinya dibuat sama kita sendiri. Jadi kalau misalkan perkataan apakah robot bakal ngambil semua pekerjaan manusia di masa depan, kata gua enggak. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-9. Nanti kalau udah gede mau jadi apa? Udah gede mau jadi apa? Aku sih aku mau jadi masinis om. Udah gede. Gua kalau udah gede mau jadi apa? Bingung juga sih. Pasti orang kalau misalkan nanya mau jadi apa, mau jadi orang sukses. Tapi sukses itu apa? Arti sukses itu kita nggak tahu. Arti sukses. Sukses. Ya kalau kita nanya ke setiap orang, kita nanya ke guru, arti sukses itu pasti beda. Kita nanya ke orang tua, arti sukses pasti beda. Kalau kita nanya ke orang tua, hari ini udah sukses apa? Apakah papa mama udah sukses? Kata gua enggak, ya kan? Iya belum tentu maksudnya. Kalau bagi penilaian ini kayaknya enggak. Kita masuk ke pertanyaan final.
apakah cita-cita aku sekarang bisa benar tercapai? itu mah tergantung. Semua pertanyaan ini mah tergantung, Jo. Nggak ada yang jawaban pasti, jelas ini mah. Relatif sekali. Apakah cita-cita aku bisa benar tercapai? Itu juga relatif. Itu kalau usaha mah pasti bisa ya. Iya, Tapi tergantung niat awal lo, terus usaha lo juga selama perjalanan, dan yang pasti tekad. Ya, udah pasti tekad. yang jelas mah semuanya tergantung niat, tergantung tekad, usaha, oke-oke ya, sama takdir sih. Takdir lu punya. Kalau misalnya usaha sekuat tenaga juga kalau takdirnya memang bukan di jalan itu juga sama aja bohong. Takdir lu punya orang dalam. Iyalah. Itu dia, Bo. Ya, mungkin sekian aja buat pembahasan kali ini karena videonya juga udah lumayan lah ya. Ini berapa? 16 menit ya. 15 menit. Oke, mohon maaf editor, kita tidak mencapai target buat sampai 20 menit. Tapi ya waktu terbatas, coy. Terus memang sih setelah dari tema yang kita bicarakan itu semuanya tergantung gimana maunya kita. Relatif. Kalau kita nggak mau ya nggak mau, kalau kita nggak bisa ya nggak bisa, gitu kan. Oke, semuanya nggak sama tinggal juga sih. Selamat tinggal. Sekian Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.